Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Cerah Cerita Sejarah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Zahra Septiani dengan NIM 2288240057 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Kali ini aku mau bercerita tentang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih bangsa Eropa apa saja yang datang ke Indonesia? Kali ini aku mau membahas 3 negara Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Yang kedua, bangsa Spanyol. Dan yang ketiga, bangsa Belanda. Mari kita simak bersama-sama. Pada abad ke-15, rempah-rempah seperti lada, cengkih, dan pala dari Nusantara sangat dibutuhkan di Eropa. Rempah digunakan sebagai bumbu, obat-obatan, bahkan pengawet makanan. Namun, setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453, jalur dagang darat ke Asia terputus, sehingga harga rempah di Eropa menjadi sangat mahal. Inilah yang mendorong bangsa Eropa mencari jalur laut baru langsung ke sumber rempah. Selain itu, ada semangat 3G, Gold, Glory, dan juga Gospel. Nah, sekilas tadi merupakan awalan dari datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya, bangsa pertama yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis telah mencapai India pada tahun 1498. Lalu, pada tahun 1509, bangsa Portugis akhirnya sampai ke Indonesia dan dia tiba di Goa. Lalu, pada tahun 1511, di bawah kepemimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, di bawah kepemimpinan de Abreu, pada tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate, yang ternyata pada waktu itu sedang dalam bermusuhan dengan Tidore. Di Malaka, Portugis memainkan monopoli perdagangan. Namun, selain memainkan monopoli perdagangan, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik dengan tokohnya yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius. Bangsa berikutnya yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini dia menempuh jalur yang berbeda. Mereka berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik, singgah di Amerika, lalu melintasi Samudra Pasifik hingga sampai ke Filipina pada tahun 1521. Dari Filipina, Spanyol juga berusaha mendekati Maluku. Nah, sementara itu, Belanda baru datang pada akhir abad ke-16. Mereka menggunakan jalur yang mirip dengan Portugis, mengelilingi Tanjung Harapan, lalu masuk ke Nusantara. Pada tahun 1596, rombongan pertama Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Banten. Dari sanalah Belanda mulai menancapkan kekuatan dagangnya di berbagai wilayah Nusantara. Tentu saja ketiga bangsa yang datang ke Indonesia memiliki dampak yang sangat besar di Indonesia. Beberapa dampaknya yaitu mempengaruhi kegiatan ekonomi, politik, dan juga sosial. Nah, pada dampak ekonomi yang diterima oleh Indonesia dari datangnya bangsa-bangsa Eropa itu yaitu perdagangan rempah yang sebelumnya bebas menjadi monopoli perdagangan. Seperti Portugis dan Belanda itu menguasai jalur dan juga harga perdagangan. Jadi Indonesia malah diatur oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut. Lalu, hal ini juga membuat pedagang Nusantara kehilangan kebebasan berdagang. Jadinya, Indonesia tidak dapat mengatur perdagangannya sendiri karena dimonopoli oleh kedatangan bangsa Eropa tersebut.
Lalu yang kedua, berdampak juga pada bidang politik. Nah, pada bidang politik ini, kedatangan bangsa Eropa itu ikut mempengaruhi kekuatan dari kerajaan-kerajaan lokal. Misalnya, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dan di Maluku sering terjadi konflik-konflik antar kerajaan yang dipengaruhi oleh bangsa Eropa tadi. Lalu, dampak sosial juga terkena atas kedatangan bangsa Portugis tersebut. Pada bidang sosial, bangsa Eropa itu memperkenalkan budaya baru, teknologi pelayaran, terus menyebarkan agama lain. Namun, masuknya mereka juga menimbulkan perlawanan rakyat karena masyarakat tidak mau dijajah dan juga dimonopoli. Nah, kesimpulan pada cerita hari ini bahwa hal sekecil rempah dapat membawa perubahan yang besar. Rempah sendiri yang biasanya dijadikan bumbu dapur itu ternyata dapat memicu atau mengundang negara-negara dari jauh dan membawa pengaruh yang besar. Dari sinilah kita belajar bahwa kekayaan bangsa kita sendiri itu harus dijaga, karena sejarah bukan hanya untuk dikenang tetapi juga untuk menjadi pelajaran yang berharga bagi masa depan. Nah, cerita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Dadah!